kiprah Muhammadiyah melalui warganya semakin dirasakan oleh umat manusia. Pada hari kemarin saya menerima banyak stiker ucapan selamat Milad ke-110 melalui stiker di media sosial yang cukup banyak, tidak terhitung, dari teman-teman saya warga bukan Muhammadiyah atau bukan warga Muhammadiyah, bahkan beberapa itu tokoh ormas lain mengucapkan selamat karena ini keunggulan teknologi kita saat ini kan, seperti beredar tweetbot itu ya, untuk bikin stiker dengan foto pengirimnya atau foto pembuatnya semakin mudah, sehingga banyak orang yang secara tidak langsung, walaupun mereka berada di luar organisasi Muhammadiyah, telah menjadi bagian dari Muhammadiyah karena fotonya dibikai dengan ribbon Milad 111. Ini ada beberapa tokoh, termasuk pagi ini tadi saya terima salah seorang tokoh dari PBNU mengirimkan gambarnya itu. Lalu saya buka di sini tadi. Artinya ini, sebagai orang Muhammadiyah, kita bukan orang asing di negeri ini. Bahkan kita bukan orang asing di dunia ini. Karena kiprah Muhammadiyah begitu nyata, itu dirasakan oleh banyak orang, oleh banyak anggota masyarakat. Bapak Ibu, para jemaah yang berbahagia, di Milad ini ada tema. Temanya ikhtiar menyelamatkan semesta. Mungkin ungkapannya sangat indah secara puisi, cukup puitis, tetapi ini tampaknya lebih bersifat teknis. Beda dengan milad-milad yang dulu, ungkapannya itu ungkapan filosofis. Nah, ini mungkin ya ada filosofi juga, tetapi karena ada kata-kata menyelamatkan semesta, ini menyelamatkan itu mesti punya alat, punya kekuatan, punya SDM, dan tidak kalah penting punya dana. Karena ada kata menyelamatkan. Tapi nanti insya Allah kita akan bicarakan. Nah, masih soal syukur, Bapak Ibu para jamaah sekalian, setiap orang dari kita, setiap orang Muslim itu diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhirat, ya, kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Nanti di hari kiamat ini, karena kita adalah warga Muhammadiyah, itu warga persyarikatan, warga gerakan kita ini. Jadi kita bukan hanya kumpul, bukan hanya ngobrol, bukan hanya rapat, tapi kita dalam persyarikatan itu kan berbuat, bergerak. Maka hadis ini saya kira relevan untuk saya sampaikan. Nanti kata Nabi, di akhirat itu kita tidak bisa beranjak sebelum kita ditanya mengenai 4 hal. Kita tidak bisa beranjak. Ada syarah di dalam hadis itu disebutkan tidak bisa beranjak dari posisi hisab menuju neraka atau menuju surga. Itu sebelum disampaikan kepada dia, atau sebelum dia menjawab mengenai 4 soal, 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu, pertama, an umrihi fima afnahu. Kalau kita sekarang sudah berumur 60, umur efektifnya itu berapa? Katakan kalau
yang tidak efektif itu 12 tahun karena masih usia SD misalnya, maka 60 dikurangi 12. Apalagi kalau umurnya 72, gampang menguranginya, berarti 60 umur efektif. Kalau umur 42, maka umur efektifnya 30. Maka kalau meninggalnya pada 62 maksud saya, ya 62, 42 tadi itu, maka umur yang segitu diberikan oleh Allah itu fima afnahu, digunakan untuk apa saja sampai umur itu habis itu. Jadi afna itu dari kata fana, ya. Fana itu kan habis. Fana itu kita menyebut dunia ini dunia fana, dunia yang tidak abadi. Jadi umur yang kita pakai itu habis, itu untuk apa? Ditanya nanti itu, kamu 40 tahun dan kalau dikurangi masa belum balik, selama balik untuk apa saja? Tanya. Nah begitu seterusnya. Kemudian wa'an ilmihi fima fa'ala. Kita ini warga Muhammadiyah ini kan warga pecinta ilmu, ya, termasuk para jamaah yang hadir di majelis pengajian Mentari Pagi ini kan para pecinta ilmu. Semakin hari ilmunya pasti bertambah. Semakin banyak yang diketahui. Yang kemarin-kemarin tidak tahu, sekarang tahu. Kemarin tidak melakukan dengan alasan saya belum ngerti. Nah setelah mengikuti menjadi mengerti, maka nanti ditanya, fa'an ilmihi fima fa'ala. Apa yang dilakukan dengan ilmu itu? Apakah dengan semakin bertambahnya ilmu menjadi pintar, lalu membuat orang lain pintar, ataukah sebaliknya semakin berilmu semakin pintar, malah kata orang kampung itu bahasanya minteri orang. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan antara lain. Ini bocoran dari Nabi ini supaya kita siapkan. Kemudian yang ketiga, wa'an malihi. Saya kira kita semua ini punya harta seberapapun. Saya kira nggak ada yang tidak punya harta yang datang sini. Pakaian Anda adalah harta Anda. Kalau yang diparkir di depan itu, sandal sepatu itu juga harta itu. Maka ditanya nanti, min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa fima anfaqahu, dan digunakan untuk apa? Jadi dimanfaatkan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Itu ditanya. Kemudian wa'an jismihi fima ablahu. Nah ini yang hadir sini pada sehat semua, bahkan ada yang lebih dari sehat, bugar-bugar semua. Dan di sebelah sini saya lihat beberapa kekar-kekar. Maka fima ablahu itu digunakan untuk apa saja itu? Apakah setiap pagi hanya dirawat untuk senam saja, sementara kalau sholat males-malesan? Apakah hanya jogging saja setiap hari Ahad, kalau ada pengajian Ahad males berangkat? Ya tentu kata-kata ini tadi mestinya tidak disampaikan kepada jamaah sini, karena ini kan sudah datang di sini. Perlu diteruskan kepada yang tidak datang. Maka karena itu saya kira pesan ini nanti bisa Bapak Ibu teruskan. Kalau pakai bahasa media sosial itu bisa di-share. Share itu dibagikan. Bisa dibagikan kepada sanak kerabat yang tidak hadir. Jadi nanti kita akan ditanya. Ini saya yakin semua yang hadir ini percaya bahwa pertanyaan itu nanti akan ada. Jadi nggak usah berkomentar gini, Bapak sudah dapat bocoran, kayak tahu aja. Ya orang mukmin pasti percaya kalau ini yang mengatakan Rasul, karena Rasul itu telah dipersaksikan, ya, disyahadati. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka kalau ini yang berbicara adalah Nabi Muhammad, pasti dipercaya oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman.
Bapak Ibu para hadirin jamaah yang berbahagia, ini tadi dalam rangka syukur kita atas milad yang ke-111 itu. Nah, 111 itu tidak perlu kita ukur atau kita analogikan dengan hidup manusia. Kalau hidup manusia 111 itu sudah perlu banyak pertolongan dan sudah tidak punya teman. Betul Pak? Ya, kalau dianalogikan dengan umur manusia menjadi begitu. Oleh karena itu nggak usah. Ya kalau organisasinya masih organisasi baru lah, misalnya membangun komunitas apa. Oh, komunitas kita ini masih berumur seumur jagung. Umur jagung itu 2 bulan kira-kira. Nanti ada yang bilang baru seumur kelapa. Kelapa itu 30 tahun. 30 tahun baru dibakar. Wah, nanti kalau sudah umur 40 tahun ini puncaknya perkasaan. Ya itu kalau sampai umur itu. Tapi kalau sudah di atas 50 nggak usah dianalogikan dengan manusia. Apalagi kalau sudah di atas 70 nggak usah dianalogikan, karena ini guyonan grup-grup orang tua ya di grup-grup WA itu. Jadi kalau umur 60, umur 40 itu nanti ditanya posisimu apa sekarang. Jadi tanya posisinya, kamu jadi apa sekarang. Itu ketika umur 40. Ketika umur 50 sudah tanya, kamu punya cucu berapa? Kalau umur 60 pertanyaannya masih tentang cucu. Cucumu sudah sekolah di mana? Nanti kalau udah umur 70 kok tinggal sendiri ya. Jadi di grup tinggal berapa orang? Saya nggak tahu Bapak ada nggak yang ada yang grup umur 70-an gitu, ada nggak? Kalau saya punya grup umur 60-an. Jadi menyebutnya umur 60-an, namanya grup Agus Sintin. Sintin itu 60, jadi Agus Sintin itu wong-wong saya umur 60-an. Jadi kalau ada yang rada usil-usil dikit itu ngirim gambar atau ngirim video, diingatkan oleh temannya, tinggal umur itu. Kalau yang umur 60, umur 40 paling urusan bisnis yang paling banyak. Karena umur 40 itu banyak orang orientasinya adalah gimana hidup bahagia, dan bahagia biasanya diukur dengan materi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka syukur kita atas nikmat. Maka tadi saya katakan usia Muhammadiyah yang sudah 111 ini tentu semakin besar khidmatnya atau dedikasinya kepada umat manusia. Kalau Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang mengikuti siaran langsung peringatan milad tadi malam dari Jogja. Saya hanya nanya saja karena saya nggak ikut juga. Ya, jadi kalau ada yang ikut, barangkali ada yang sama dengan yang saya sampaikan. Tapi kalau tidak ada yang sama ya, memang pembicaranya beda, jadi boleh jadi sangat beda. Tetapi pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 11, itu Profesor Haidar Nasir hadir di Surabaya. Kami dari BDM Jember hadir, beberapa orang dari Surabaya. Beliau menyampaikan pidato tentang milad, tapi tidak terlalu banyak berbicara tentang tema milad yang ikhtiar menyelamatkan semesta, tetapi karena memang BWM Jawa Timur mengangkat tema politik, jadi beliau bicara tentang politik. Tetapi ada yang satu lagi, bahwa pada milad ke-111 ini BWM Jawa Timur menghadiahi, tapi nggak tahu siapa yang dihadiahi. Bunyinya menghadiahi kepada persyarikatan. Jadi biasanya orang ulang tahun kan dikirimi parcel ya, diberi hadiah. Nah ini yang ulang tahun Muhammadiyah
maka PWM Jawa Timur memberi hadiah kepada persyarikatan berupa akan mendirikan rumah sakit premium. Rumah sakit kelasnya itu kelas premium, kira-kira kelas internasional. Jadi tanahnya sudah beli, sudah bayar 65 apa? Kalau 65 juta kan beli semen itu ya, atau beli pasir di Sabrang ya. 65 juta. Itu 65 itu tanahnya saja, dan uangnya sudah disiapkan untuk bangun itu 350 kalau tidak salah. Tapi Bapak Ibu tidak perlu berpikir biar nanti saya jadi pasien pertama. Bisa. Tapi kalau saya ingin melihat nanti kalau sudah jadi karena rumah sakit itu nanti akan dibangun di dekat Bandara Juanda. Siapa yang membangun? Yang membangun itu PWM Jawa Timur, tapi dananya dari konsorsium rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah se-Jawa Timur. Nah, karena itu PJN nggak perlu khawatir ditariki urunan. Jadi nggak perlu khawatir ya. Itu salah satu hadiah kemarin kata PWM untuk ulang tahun atau untuk milad yang ke-111. Yang kedua, ada hadiah yaitu pembelian yang dibeli itu lahan dan bangunan. Sudah jadi bangunannya sangat luas dan kokoh indah di Malang. Yang dibeli, yang membayar adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu diserahkan kepada PWM. Peruntukannya adalah untuk Madrasah Mu'allimin dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Jawa Timur. Katanya ini cita-citanya sudah lama, sejak lebih 10 tahun yang lalu ingin mendirikan Mu'allimin Mu'allimat di Jawa Timur, dan baru kesampaian. Penyerahannya baru Jumat 10 hari yang lalu. Jadi Jumat sebelum kemarin itu, jadi 10 hari yang lalu itu baru diserahkan. Tapi tanda tangan penyerahannya ya hari Sabtu pekan yang lalu. Itu harganya juga tidak murah. Harganya kemarin terbayar 55. Itu harga sangat murah. 55 itu sangat murah karena lahannya luas, bangunannya baru kokoh, kalau nggak salah 3 lantai, lengkap dengan masjidnya. Masjidnya insya Allah lebih besar dari Masjid Nurul Huda 2. Yang belakang nanti namanya Nurul Huda juga ya. Nurul Huda atau Ummu Nuril Huda. Kalau Ummu Nuril Huda itu ibunya, tapi boleh jadi juga Bintu Nuril Huda, anaknya, karena ini induknya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita bicara berikut ini, saya ingin masuk ke tema, karena kemarin saya tanya, ini temanya tentang apa ya? Oh, pakai tema milad saja Pak. Tema milad ya ikhtiar menyelamatkan semesta. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa atau kenapa perlu ada ungkapan dalam tema. Di beberapa media sosial mungkin Bapak Ibu membaca, kenapa tema ini diangkat? Tema ikhtiar menyelamatkan semesta. Ini disebabkan karena keprihatinan kita terhadap bencana yang terjadi di mana-mana. Bencana terjadi di mana-mana. Bukan hanya hari ini, bukan hanya pada saat milad ini saja, tapi sudah sejak beberapa dasawarsa terakhir ini bencana itu terjadi silih berganti, susul menyusul di mana-mana. Oleh karena itu diperlukan ada ikhtiar
ada usaha. Mungkin saya bertanya dalam hati, kenapa pakai kata ikhtiar bukan gerakan? Boleh jadi itu tadi, karena untuk menyelamatkan ini butuh SDM, butuh alat, butuh yang terakhir tadi, butuh dana dan sebagainya. Selain butuh ilmu ya, mungkin ilmunya kita sudah punya, SDM barangkali ada juga, tapi tidak cukup. Nah, yang berat tadi di belakang tadi, maka sesungguhnya semangat ini adalah semangat untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia, termasuk juga memberikan support atau dukungan kepada penyelenggara negara supaya menaruh perhatian betul kepada penyelamatan semesta, penyelamatan alam semesta itu. Jadi ambil kata semestanya saja supaya indah kata-kata itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara semesta atau alam semesta, yang paling dekat dengan kita adalah yang ada di muka bumi ini. Sebenarnya secara teologis yang disebut semesta ini adalah seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk yang lahir maupun yang batin, yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kalau dalam bahasa filsafat itu yang ada dan yang mungkin ada, semua itu adalah makhluk. Jadi wujud itu hanya ada dua, yaitu Allah Sang Khalik, dan selebihnya, selainnya itu adalah makhluk. Tetapi karena kita ini hidup di muka bumi, maka semesta itu lebih tertuju kepada apa yang ada di muka bumi atau yang berkaitan langsung dengan bumi. Bumi itu bukan hanya tanah ya, bukan hanya tanah yang kita injak, tapi bumi itu adalah dengan seluruh atmosfernya yang melingkupinya. Yang melingkupi bumi ya termasuk udara di atas kita ini juga bumi. Jadi bencana dan kerusakan alam tadi, selain yang terjadi di atas daratan bumi tempat kita tinggal ini, juga yang ada di atas bumi, di lingkungan bumi yang kita sebut sebagai pemanasan global atau polusi udara dan sebagainya, itu juga bagian dari kerusakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang semesta, itu mungkin kalau kita bagi ya secara ilmu ini, minta maaf ini mungkin pengajiannya sedikit agak seperti pelajaran di sekolah ya, atau seperti kuliah di S2 atau S3 seperti Pak Seno dari belakang Pak Seno. Kalau saya mengacu kepada pendapat seorang filosof, saya menyebut filosof tidak berarti selalu benar ya. Artinya ini saya mengambil di antara pendapat-pendapat manusia atau pendapat para pemikir. Tapi filosof ini filosof yang lama, 5 abad sebelum Masehi. Jadi kalau kita ukur dengan kita sekarang sudah 25 atau 26 abad. Nah, filosof itu adalah Aristoteles. Dia mengatakan alam semesta ini terdiri dari 3 unsur utama. Pertama, ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Mana ruangnya, mana waktunya. Jadi ruang dan waktu. Ruang itu tempat. Waktu ya yang menyertai tempat. Jadi kita sekarang ini pada pagi hari ini jam 6.47 yang di depan, nggak tahu yang di belakang. 45. Jadi perlunya ada jam lebih dari 1 itu memang harus berbeda. Kalau sama untuk apa? Ada banyak jam gitu. Ini kata pelawak. Jadi di sana 47, sini 45. Jadi pada jam saat ini, Bapak Ibu ada di ruangan ini, pasti Bapak Ibu tidak ada di rumah sekarang. Betul ya? Maka kalau ada tamu nyari Bapak Ibu di rumah, pasti nggak ada. Pasti nggak ada.
Begitu juga kalau saat ini Bapak ada di sini, nanti atau kalau nanti belum tentu kan. Yang jelas tadi, ketika jam 5:30 tadi, beberapa Bapak belum ada di sini, ada di tempat lain. Nah, itu artinya ruang dan waktu, tempat dan masa itu menjadi penentu ya. Yang kedua, materi dan energi. Nah, setiap materi itu ada energinya. Jadi energi jangan hanya dilihat listrik atau baterai atau otot. Gitu. Jadi energi itu apa saja ada energinya. Ini ya, yang di depan saya ini banyak nih Pak. Ada 2 botol air putih, ada 1 gelas air jahe. Ini mengandung energi di dalamnya. Jadi ini adalah materi, tapi ada energi di dalamnya. Setelah saya minum tadi berubah saya. Apalagi kalau saya minum lagi, kita lagi. Jadi berubah. Ini ada energi. Ya, terjadi perubahan. Yang ketiga itu hukum fisika. Ini kata Aristoteles. Ya. Aristoteles belum memasukkan hukum Tuhan, jadi dia baru memasukkan hukum fisika. Artinya dimanapun kita ini selalu dipengaruhi oleh hukum-hukum itu. Sudah saya tidak lanjutkan. Itu yang jelas Aristoteles menyebut ada 3 unsur dalam alam ini. Tetapi nanti orang lain akan mengatakan, oh alam ini bukan begitu. Alam ini sebenarnya hanya 2 saja, yaitu alam makhluk hidup dan alam makhluk non hidup. Tadi disebut alam biotik dan alam non biotik atau abiotik. Jadi yang biotik itu ada bionya, itu kehidupan. Jadi alam kehidupan Bapak Ibu semua ini. Jadi kalau orang biasa membagi alam biotik itu ya manusia, hewan, tumbuhan, 3 itu saja. Nanti kalau ada yang lain lagi nanti lihat aja dia termasuk hewan atau termasuk tumbuhan. Meskipun mungkin diperselisihkan, kan ada ibu-ibu kadang ada nanam bunga atau tanaman yang kalau ada lalat dia bisa nutup ini, bisa menangkap lalat. Itu masuk tumbuhan atau hewan? Ya, nanti silakan dijawab. Kalau ada hewan-hewan cerdas itu yang biasa dipakai untuk sirkus itu, apa itu dolphin ataukah itu simpanse atau orangutan, itu masuk manusia atau masuk hewan? Ya, jadi walaupun katanya cerdas dia tetap hewan. Ya, jadi itu kelasnya begitu. Kemudian yang alam abiotik atau yang non biotik, yang tidak hidup, ya ini semua yang tidak hidup yang biasa kita sebut sebagai alam fisika atau benda-benda fisika, ada yang berbagi. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan menyelamatkan semesta tadi, ternyata semua itu mengalami kerusakan, mengalami proses kerusakan. Manusia bisa rusak, hewan bisa rusak. Ya, manusia bisa rusak karena bencana, bisa juga rusak karena perang seperti yang kita saksikan di Palestina saat ini dan di beberapa belahan bumi lainnya. Hewan juga begitu, ada hewan yang sudah punah, ada hewan yang terusir atau tidak nyaman di tempat itu. Dulu di Ambulu ini banyak burung walet, masih ada Pak? Ada ya, masih jarang. Kenapa? Ya boleh jadi dulu sepeda motor hanya ada 10 sekecamatan. Nah, sekarang satu rumah saja ada 10 sepeda motor. Jadi boleh jadi itu ya karena suaranya, karena polusi udara, hewan-hewan itu tidak terasa. Tahu tidak terasa pindah tempat atau memang punah dari sini. Jadi itu tumbuhan juga begitu. Tetapi tentu saja perlu ada ikhtiar untuk menyelamatkan.
Kalau dulu ada seorang yang tapi tidak boleh ditiru. Ada orang yang frustrasi mengatakan kenapa bencana dan malapetaka ini tidak henti-hentinya selesai. Sejak dulu sebenarnya, bukan hanya sekarang. Karena orang itu hidup pada abad ke-18 kalau tidak salah. Orang itu mengatakan bencana ini tidak selesai-selesai. Di mana Tuhan? Orang itu mengatakan gitu. Di mana Tuhan? Tentu inilah bedanya dengan kita, orang-orang beriman. Orang beriman selalu optimis, berharap Tuhan Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Dan ketika kita bermohon perlindungan, kita selalu diliputi dengan sabar dan optimisme dan prasangka baik bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, orang tadi itu yang ketika bertanya, mana Tuhan ini kok dibiarkan terjadi bencana di alam ini, bencana perang, bencana gempa, bencana banjir, bencana gagal panen dan sebagainya, macam-macam. Tuhan kok diam saja. Lalu orang itu tidak saya sebut namanya, orang Jerman, bukan orang Jember. Orang itu mengatakan Tuhan telah tiada. Ya, kenapa tadi saya katakan jangan ditiru? Itu logikanya tidak sempurna, cara berpikirnya tidak sempurna. Dan orang itu kemudian diliputi oleh kegilaan, gila berat, bukan gila crazy itu bukan. Kalau gila crazy itu kan, gila kamu bisa ngangkat segitu, gitu. Itu ada ungkapan bahasa Indonesia. Tapi kalau gila yang tidak waras itu beda lagi. Itu orang itu tidak waras. Karena boleh jadi karena memikirkan terlalu berat sampai mengatakan Tuhan tidak ada itu. Akhirnya orang itu mati dalam usia muda dalam keadaan tidak baik. Tapi jangan kemudian nanti kalau ada orang meninggal muda, mati dalam usia muda lalu dikatakan seperti itu. Seperti kemarin itu ada orang sangat kuat di Indonesia ini dikabarkan sakit, lalu macam-macam banyak yang berdoa di medsos itu. Ya, di medsos mudah-mudahan tidak disegerakan matinya, tetapi lama sakitnya gitu. Banyak ya, termasuk dari Abulu ya itu ya. Orang itu. Ya, tidak perlu saya kira ya, tidak perlu. Jadi orang pun mati muda, mati tua itu urusan Allah. Jadi kita nggak perlu berkomentar banyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kalau kita berbicara tentang lingkungan, saya kira yang dimaksud atau yang dituju dari tema ini menyelamatkan semesta ini lebih ke lingkungan di mana kita hidup. Nah, lingkungan kita hidup ini adalah terdiri dari dua, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam. Lingkungan sosial yang lingkungan kita semua ini, kita hidup di Jember, kita hidup di Indonesia, kita hidup di dunia dengan kehidupan yang beragam ini. Itu adalah kehidupan sosial. Dan yang kedua, lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan alam. Nah, lingkungan alam, ya kita bersyukur sekarang ini sudah mulai ada semangat untuk kepedulian kepada alam. Misalnya begini ya, di beberapa tempat sekarang ini kan kita hampir-hampir tidak menggunakan kertas. Ya, istilah orang sekarang itu paperless. Paperless itu tanpa kertas, tapi hampir-hampir tanpa kertas, bukan tanpa kertas, hampir-hampir. Kenapa? Ya kertas, karena kertas itu dibuat dari pohon, dari bambu atau dari pohon pinus. Pohon-pohon itu kan tidak sebanyak dulu lagi, maka ini juga dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada pohon-pohon itu nanti. Nah, pohonnya masih bisa digunakan untuk yang lain yang tidak tergantikan, ya, pintu misalnya,
contoh itu ya, masih perlu pakai dari pohon-pohon. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sosial, maka disinilah saya kira peran dan wilayah kerja kekuatan masyarakat madani seperti Muhammadiyah ini. Jadi pencerahan kepada kita bahwa kita harus mengubah budaya kita, mengubah budaya yang tidak baik menjadi yang baik, mengubah budaya yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Saya melihat ibu-ibu Aisyah atau termasuk juga Nasihatul Aisyah kemarin ya. Kalau ibu sudah agak lama beberapa waktu yang lalu meminta dalam pertemuan-pertemuan ini tidak, mohon maaf ini tadi, tidak menggunakan kemasan-kemasan dalam plastik. Kenapa? Karena plastik itu adalah sampah yang sulit sulit diurai. Sehingga solusinya supaya tidak menjadi sampah langsung maka perlu didaur ulang, sehingga begitu. Maka kalau bisa tidak sekali pakai. Tapi kalau sering dipakai menjadi tidak sehat, itu problemnya. Satu itu. Yang kedua tentang kebersihan. Saya kira kalau di Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur menjadi warga Muhammadiyah. Jarang di pertemuan-pertemuan Muhammadiyah itu ada kotor di lantai maupun di atas lantai. Di lantai itu puntung, di atas lantai itu asap. Itu hampir tidak ada di Muhammadiyah. Mudah-mudahan di Ambulu juga nggak ada. Tapi orang Ambulu mengatakan, Pak, terus siapa yang beli tembakau? Orang Ambulu selalu mengatakan. Dan sekarang, kemarin itu saya ikut hadir dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh orang-orang muda Muhammadiyah, LHKP, kemudian menghadirkan anak-anak muda dan pengusaha-pengusaha muda. Ternyata di antara mereka itu ada yang menjadi pengusaha bisa memproses daun tembakau itu menjadi minyak asiri. Nah, kalau nggak salah orang wilayah selatan juga itu, saya lupa, orang Balung kalau nggak salah. Dan omsetnya cukup besar juga. Oleh karena itu nggak perlu terlalu khawatir lalu petani tembakau nanti bagaimana. Nah itu coba tinggal mengembangkan saja itu. Jadi tidak harus satu produk pertanian itu hanya itu saja. Jadi bisa diversifikasi menjadi beberapa. Nah, saya katakan tadi kita beruntung dan bersyukur di lingkungan Muhammadiyah itu tidak ada orang yang merokok, kecuali 1-2 saja. 1-2 dan temannya. Tapi kan sedikit ya, sangat sedikit sekali. Tapi kalau di perkumpulan lain, jangankan di ruang terbuka, di ruang tertutup, bahkan di dalam ruang ber-AC saja, itu masih merokok. Dan bukan hanya orang biasa, termasuk orang yang menjadi pejabat di tempat itu. Saya sebut saja, pejabat tertinggi di Kabupaten Jember itu merokok di dalam ruang ber-AC. Kenapa? Karena di kantornya sendiri. Nah kita sebagai tamunya kadang juga, masa kita yang tegur gitu. Oh, kita ini hanya sekali ini saja datang. Jadi kadang gitu. Saya nggak menyebut nama ya tadi ya. Gak apa-apa pejabat publik ya, pejabat publik supaya kita tahu. Maksudnya nanti kalau ada yang dari Ambulu jadi bupati atau wakil bupati di tempat yang sama, melihat asap di atas ada bekas asap, oh saya lanjutkan aja. Gitu. Jangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penggerak Muhammadiyah ini kan tadi kita sebut sebagai gerakan. Muhammadiyah itu mempunyai 3 identitas. Satu sebagai gerakan Islam, yang kedua sebagai gerakan dakwah, 3 sebagai gerakan pembaruan. 3 itu melekat pada Muhammadiyah.
Muhammadiyah, dan antara satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Maka kalau tadi saya perhatikan di surah Al-Imran yang dibaca tadi itu, bahwa Muhammadiyah itu seperti, orang Muhammadiyah itu seperti yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran tadi, hendaknya tampil menjadi umat yang terbaik. Karena itulah Allah mengirimkan manusia untuk khairu ummah, untuk menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan, diperankan di tengah-tengah umat manusia. Dan warga Muhammadiyah sebagai warga gerakan Islam, warga gerakan dakwah, maka di dalam dakwahnya itu harus bisa mempengaruhi orang ke dalam kebaikan, menuju kebaikan. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini misi dakwahnya ada di situ juga. Diperintahkan untuk mengajak orang kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada yang baik-baik, yang maslahah, yang menuju atau membawa kepada kebaikan. Wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari penyimpangan, kemungkaran, kesalahan, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, masih tentang menyelamatkan semesta. Untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya subjek utama di muka bumi atau di alam semesta ini adalah kita manusia. Jadi subjek utamanya itu adalah kita ini. Oleh karena itu kita mesti ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan, Allah mengatakan telah muncul kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, artinya di seluruh permukaan bumi. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Jadi nyata ayat ini mengingatkan kita, menegur kita bahwa jangan mencari siapa yang salah. Sesungguhnya yang salah adalah manusia, karena semua itu bermula dari tangan-tangan manusia. Bapak Ibu, di dalam ayat ini digunakan kata fil barri wal bahri, hanya di laut, di darat dan di laut. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau sungai gimana Pak? Kalau telaga gimana Pak? Oke, kalau di dalam bahasa Arab, sungai yang besar itu disebut laut, telaga juga disebut laut. Di telaga-telaga yang bukan kubangan ya, bukan kubangan, tapi telaga, beneran telaga, kayak di Lumajang, di Mactan, itu telaga. Kalau orang Lumajang nyebutnya apa itu? Ranu. Kalau orang Jawa Barat nyebutnya situ. Jadi ada situ apa. Misalnya ada Ranu Pane, Ranu Yoso, Ranu Laha, Ranu apa, Ranu Pakis ya. Itu juga dianggap sebagai laut, al-bahar. Sungai yang besar, kan Sungai Bedandung itu juga disebut bahar. Sungai Nil itu disebut bahar. Oleh karena itu ketika kisah Nabi Musa dulu, Nabi Musa membelah lautan, itu ada perbedaan pendapat di sana. Yang dimaksud laut, ada yang mengatakan laut merah, ada yang mengatakan laut itu adalah Sungai Nil, karena memang sungai besar itu disebut juga laut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan itu karena manusia. Oleh karena itu sesungguhnya itu berkaitan dengan kebudayaan manusia. Atau kalau dalam ungkapan lama itu kita mengenal, zaman saya sekolah dulu, ada ungkapan
Ipolexosbud Hankam. Ya begitu ya. Berkaitan dengan ilmu yang dikembangkan oleh manusia. Walaupun ilmu itu sesungguhnya bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang buruk. Walaupun kita mengatakan ilmu itu baik kan, tapi kenyataannya ilmu bisa juga dibawa kepada yang buruk. Ya, orang-orang yang melakukan kerusakan, yang membabat hutan, itu bukan tidak punya ilmu, mereka punya ilmu, bisa mengerahkan peralatan berbasis teknologi di mana sekian ribu hektar bisa selesai dalam 1 bulan. Itu ilmu mereka. Lalu politik itu kebijakan, kekuasaan, itu juga ekonomi. Nah, urusan ekonomi juga banyak menjadikan manusia melakukan tindakan kesalahan ini, dan itu paling banyak di era kita sekarang ini. Urusan ekonomi itu paling banyak menjadikan orang nekat merusak alam. Saya nggak tahu di Ambulu ada nggak tambang. Tetangga Ambulu ada tambang itu. Tambang tidak harus masuk ke dalam bumi, bisa ke samping. Tambang di gunung-gunung itu. Kemudian itu ekonomi sangat luas sekali. Tadi di hutan, di laut, itu urusan ekonomi. Di perkampungan juga. Lalu apa? Koleksos sosial, kehidupan di masyarakat ternyata juga bisa menjadikan penyebab orang terdorong untuk melakukan tindakan nekat atau tindakan tanpa memperhitungkan akibat, dan seterusnya. Ditambah dengan hankam, pertahanan dan keamanan. Nggak tahu kenapa itu nggak dimasukkan. Ya, pertahanan tentu saja, pertahanan nanti kemudian orang melihat, oh itu nanti urusannya dengan militer. Nah, ternyata militer juga bisa menjadikan manusia beradab itu bisa menjadi kurang adab. Contohnya apa? Ya ketika terjadi perang itu sesungguhnya tindakan kontra peradaban. Perang itu adalah tindakan kontra peradaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah berbicara perang, saya ingin berbelok sedikit. Bukan sedikit, beloknya jauh tapi sedikit, yaitu tentang Palestina. Saya kira ini perlu kita bicarakan juga, karena ini bagian dari hidup kita, bagian dari kehidupan kemanusiaan kita. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu gerakan untuk menghimpun dana kemanusiaan untuk Palestina berjalan dengan baik. Muhammadiyah Jawa Timur saja sampai dengan kira-kira 2 pekan yang lalu itu bisa mengumpulkan 10 miliar lebih dari seluruh PDM yang dihimpun dari seluruh PDM dan amal usaha yang ada, yang di dalamnya ada lazismu, itu terkumpul 10. Yang paling banyak dari daerah kemarin itu PDM Lamongan. PDM Lamongan kalau tidak salah 1,6 miliar, 1,6 atau 1,8 miliar dari PDM Lamongan. Yang kedua PDM Surabaya, yang ketiga PDM Sidoarjo, yang keempat PDM Malang, yang kelima PDM Blitar. PDM Jember nomor sekian. Nomor sekian itu ya kan termasuk dari Ambulu di dalamnya. Dari Jember terkumpul 249, kalau tidak salah. 240 sekian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, maka pada hari ini yang paling membuat orang sangat prihatin itu adalah apa yang dialami oleh masyarakat atau rakyat Palestina. Sebenarnya rakyat Palestina ini sudah sangat lama ya. Jadi mereka menderita itu sejak tahun 1917.
Tapi pada saat itu penderitaan belum begitu terasa. Jadi di tahun 1917, sebelum tahun itu seluruh wilayah Palestina adalah tanah milik warga Palestina, orang Arab Palestina. Kalau Bapak Ibu membaca petanya itu, mulai dari atas sampai ke bawah sampai ujung perbatasan, di atas itu perbatasan dengan Syria dan Lebanon, di sebelah timur perbatasan dengan Yordania, di selatan itu perbatasan dengan Mesir. Itu semua adalah tanah milik warga atau orang-orang Palestina sendiri. Tapi di tahun 1917, ketika terjadi Perang Dunia Pertama, itu wilayah itu dikuasai oleh Turki Utsmani, dan Turki Utsmani terlibat perang dengan kekuatan Eropa. Kemudian Turki Utsmani kalah, lalu pasukan Barat Eropa itu mendorong orang-orang Palestina ini supaya juga ikut memerangi Utsmani, karena dinilai Utsmani berlaku tidak adil kepada rakyat Palestina. Tapi kemudian ternyata justru di situ orang Palestina ditelikung oleh orang Eropa, dalam hal ini oleh Inggris. Maka Inggris melalui Menteri Luar Negerinya Balfour itu mengeluarkan dekret atau deklarasi, mengeluarkan deklarasi atau pengumuman memberikan ruang bagi orang-orang Yahudi di Eropa untuk tinggal di tanah Palestina. Itu terjadi tahun 1917. 1917 itu barengan dengan berdirinya Aisyah, itu betul ya. Jadi sejak itu, maka setelah diumumkan di Eropa maupun di Amerika, orang Yahudi berbondong-bondong menuju ke tanah Palestina tadi. Ya, berbondong-bondong karena pada saat itu mungkin belum banyak teknologi belum maju ya. Jadi orang berbondong-bondong gitu aja. Tapi dalam waktu yang kira-kira 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1948, sebelum Inggris, tadinya tanah itu berada di bawah pengawasan Inggris, tanah seluruh Palestina, karena tadi tanah itu kan tanah kalah perang dari Turki Utsmani tadi. Lalu Inggris melihat orang-orang Yahudi itu tak terkendali, tidak bisa dikendalikan. Maka Inggris melepaskan tanggung jawabnya. Maka di tahun 1948 itu berdirilah negara Israel. Bulan Mei, tanggal 15 Mei 1948 berdiri negara Israel. Bersamaan dengan itu terjadi pengusiran kepada orang-orang Palestina. Kalau tadinya sudah diambil, ya, jadi diambilkan tanah, nggak tahu dulu apakah tanah kosong yang diberikan itu kepada orang-orang Yahudi. Tapi kemudian orang-orang Yahudi Zionis mendirikan negaranya pada tahun 1948, disusul dengan pengusiran kepada orang-orang Palestina itu, sehingga orang Palestina namanya terusir ya, mengungsi. Pengungsian orang Palestina dulu disebut sebagai kamp pengungsi. Kamp itu kemah ya. Jadi kamp pengungsi Palestina. Itu yang oleh orang Palestina setiap tanggal 15 Mei diperingati sebagai hari kemusnahan, Yaumun Nakbah. Jadi sejak tahun 1948 itulah mereka menderita, karena negara Israel berdiri dan didukung oleh negara-negara Eropa yang pada saat itu mendominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, sebenarnya kalau apa yang terjadi sekarang ini, seharusnya semua orang berpihak kepada Palestina. Ya, semua orang harusnya berpihak kepada Palestina, karena Palestina adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang terusir. Yang mengusir adalah orang yang tidak punya hak atas tanah itu. Kalau dikatakan mereka punya hak, ya mereka punya hak karena pada saat itu tanah itu dikuasai oleh Inggris, lalu Inggris memberikan.
karena sebenarnya hak mereka ya berada di kawasan yang sedikit di sebelah barat. Tapi sekarang yang terjadi orang Palestina berusaha diusir oleh orang Israel, terutama mereka yang berada di jalur Gaza. Jalur Gaza itu maksudnya wilayah Gaza, kemudian di sana diberi batas, jadi jalur ya strip ya. Dan di Gaza itu dibangun tembok sehingga orang Gaza itu terisolasi dari wilayah luar. Dan yang terakhir kemarin mungkin sampai hari ini saya nggak tahu persisnya, itu semua kebutuhan orang Palestina itu di stop atau diblokade oleh Israel. Kebutuhan listrik, kebutuhan air, kebutuhan listrik itu termasuk kebutuhan internet itu diblokade oleh Inggris, oleh Israel. Walaupun kemudian juga ada negara-negara lain yang membantu untuk komunikasi. Ya, saya kira selulernya tidak seperti kita tower itu, tapi mungkin mereka mobil masuk. Ya kadang-kadang masih ada internet, kadang tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Palestina itu adalah negara tua. Nama Palestinanya memang belum lama sebagai sebuah negara. Dulu Palestina itu sebuah wilayah saja, termasuk wilayah Syam. Kalau Bapak Ibu dengar kata Syam, ketika Nabi masih kecil dulu, masih remaja, Nabi dulu diajak pamannya berdagang sampai ke Syam. Syam itu wilayah yang sangat jauh dari Mekah. Sekarang Syam itu terdiri dari Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Jadi empat wilayah itu dulu adalah negara Syam. Nah, wilayah Palestina atau negeri Palestina itu adalah negeri tempat para nabi atau banyak nabi diturunkan Allah di sana. Jadi nabi-nabi dulu diturunkan Allah itu di Palestina, di Mesir, di dua tempat itu saja. Jadi Palestina dan Mesir. Kemudian lebih dari itu sisi kemanusiaan. Nah ini tadi karena menyelamatkan semesta. Di antara isi semesta itu kan manusia. Maka kita harus terpanggil untuk menyelamatkan kemanusiaan. Jadi kayaknya semangatnya Mesir, semangatnya Israel itu kan menghanguskan Gaza. Sekarang yang jadi sasaran itu Gaza. Kalau Palestina bagian utara yang tepi barat itu mungkin relatif lebih aman. Nah itu mereka Israel menginginkan itu dikosongkan. Maka selalu di ultimatum orang-orang perempuan, anak-anak silakan mengungsi. Kalau mereka mengungsi, bisa jadi tempatnya dibom, bisa jadi juga tempat pengungsiannya itu yang dibom. Karena Israel tampaknya sudah tidak mempunyai pri kemanusiaan. Dan resolusi PBB itu jumlahnya sudah 70 atau lebih. Resolusi PBB itu tidak dihiraukan oleh Israel. Jadi mungkin kalau bahasa orang Jawa itu Israel itu ndamblek-blek. Ya. Jadi resolusi PBB itu tidak dihiraukan, tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Karena di belakang Israel itu ada Amerika. Ya, itu yang menjadikan Israel itu kuat. Sebenarnya orang-orang Yahudi di Amerika itu tidak banyak, tapi orang Yahudi itu menjadi penentu ekonomi dan politik di Amerika. Kurang lebih, Bapak Ibu ya, kurang lebih saja. Itu seperti orang-orang Cina di Indonesia. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi menjadi penentu ekonomi dan politik di Indonesia. Ya, kurang lebih kayak begitu, kurang lebihnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan antara lain kita tetap memberikan support. Jangan sampai kita mengatakan, oh itu biar aja orang Palestina, oh itu sengketa politik. Orang yang tidak tahu mengatakan begitu, apalagi kemarin di awal-awal bulan Oktober kan ada beberapa orang Indonesia yang mengatakan juga Palestina sebagai teroris. Ada kan? Di
di media sosial, bahkan di media televisi juga ada kata itu. Maka seharusnya kita tahu sejarah, itu tadi ringkasan sejarah seperti itu. Jadi tanah itu aslinya tanah milik rakyat Palestina. Kemudian di tahun 48 rakyat Palestina diusir, disuruh pindah, pokoknya nggak tahu perkampungannya kayak apa, disuruh pindah lalu ditempati oleh orang-orang Zionis Yahudi. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian kajian pada pagi hari ini. Saya mengucapkan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah memberkahi dalam bulan yang ke-111 ini, mudah-mudahan warga Muhammadiyah semakin maju sebagai umat berkemajuan, tetapi tidak kalah juga bahwa warga Muhammadiyah tetap menjadi warga yang berperadaban, menjadi warga yang berakhlak mulia, menjadi warga yang umat teladan, yang menjadi contoh bagi umat atau bagi masyarakat di lingkungan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan pada penutup ini saya minta maaf, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kiranya melalui milad yang ke-111 ini semakin mengokohkan loyalitas kita kepada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Bahwa Muhammadiyah itu bukan suatu gerakan, tetapi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Karena itu bermuhammadiyah artinya berislam. Jadi jangan sampai Muhammadiyah adalah sesuatu, Islam sesuatu yang lain. Tidak. Bermuhammadiyah artinya berislam. Maka harapan kita dengan ikhtiar menyelamatkan semesta melalui kekuatan yang kita miliki, termasuk kekuatan moral yang kita miliki. Mudah-mudahan para pemimpin negeri ini sekarang ataupun masa depan lebih memperhatikan keselamatan semesta, kelestarian dan peradaban manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsir pada Ayahanda Profesor Dr. Haji Aminullah Hadi MAG atas penyampaian kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah manfaat dan bekal takwa bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada jemaah momentum kajian pagi ini bisa diabadikan melalui foto atau video dari HP kita masing-masing. Kemudian kami persilakan untuk disiarkan melalui media sosial yang kita miliki saat ini. Kita sama-sama membuktikan bahwa keberkahan majelis ilmu sangat istimewa dan sungguh luar biasa. Selanjutnya pengumuman untuk pengajian mentari pagi di bulan depan, ya insya Allah pada tanggal 17 Desember 2023, insya Allah akan hadir narasumber Profesor Dr. Nazaruddin Malik SE MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga bulan depan kita tetap dalam kekuatan iman dan istiqomah, dan jamaah yang hadir semakin banyak dan berkah. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku muqassimul awqat pada pagi hari ini mengaturkan jazakumullah, terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada kurangnya.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.